Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Sandi Frenitya dari semester 2. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan yang ketiga mengenai tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaarheid. Yang pertama, istilah tindak pidana. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya karena satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegakan hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau bisa disebut criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau bisa disebut dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Yang ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama, unsur objektif disertai perbuatan kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya ada unsur subjektif, yaitu kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau foreknowledge, maksud atau oogmerk, dan dengan rencana terlebih dahulu atau meet for bedacht, dan perasaan takut atau vrees. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau bestandelen von Hert delik, meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Selanjutnya ada elemen atau unsur delik atau elementen van delik yang meliputi 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan, sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, hal yang dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan yang terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh segala tuntutan hukum atau bisa disebut onslag van rechtvervolging. Selanjutnya ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalkan pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281
dan pasal 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Dan yang terakhir ada subjek tindak pidana, yaitu hanya dua, yaitu hanya manusia untuk atau bisa disebut untuk tindak pidana umum, dan manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.